Ini adalah berlian kulinan. Merupakan intan terbesar yang pernah ditemukan di dunia dengan berat lebih dari 3.100 karat. Pecahannya kini tersemat di mahkota kerajaan Inggris dan nilainya diperkirakan mencapai miliaran dolar. Pada tahun 2017, dunia permata dikejutkan oleh penjualan Pink Star Diamond, sebuah berlian merah muda langka seberat 59,6 karat. Batu ini terjual dengan harga fantastis, sekitar 1,17 triliun rupiah, menjadikannya berlian termahal yang pernah terjual dalam sejarah. Sementara Hope Diamond, berlian biru seberat 45 karat, disebut tak ternilai harganya. Batu legendaris ini kini disimpan di Smithsonian Institution, Amerika Serikat, dan menjadi salah satu permata paling terkenal di dunia. Berlian batu seperti inilah yang membuat dunia terobsesi. Kilauannya bukan sekedar perhiasan, melainkan simbol kekuasaan, kemewahan, dan keabadian. Namun jauh dari panggung internasional, di sebuah sudut Indonesia ada kisah yang sangat berbeda. Bukan tentang harga mewah, bukan pula tentang mahkota kerajaan, melainkan tentang lumpur, keringat, dan harapan. Di Kalimantan Selatan, tepatnya di Martapura, masyarakat masih menggali tanah demi sebutir intan, permata yang dulu pernah mengharumkan nama Borneo di mata dunia. Tapi, bagaimana mungkin sebuah batu kecil bernama intan bisa terjual hingga puluhan juta dolar di panggung dunia? Sementara itu, di Kalimantan, masyarakat masih mendulangnya dengan tangan kosong, hanya demi sesuap nasi. Intan atau berlian mentah adalah batu yang terbentuk dari karbon murni, unsur yang sama dengan arang atau pensil. Bedanya ada pada cara atom-atom karbon itu tersusun. Pada intan, atom karbon saling mengikat dengan sangat rapat dalam susunan 3 dimensi. Setiap atom terhubung dengan 4 atom lainnya, membentuk jaringan yang sangat kokoh. Inilah yang membuat intan menjadi batu paling keras di dunia. Proses terbentuknya luar biasa lama. Intan lahir ratusan juta tahun yang lalu, jauh di dalam bumi, di lapisan mantel. Di sana, karbon berada di bawah tekanan yang sangat besar, ratusan ribu kali lebih kuat dibanding tekanan udara di permukaan, dengan suhu yang melampaui 1000 derajat Celcius. Hanya dalam kondisi ekstrim inilah karbon bisa berubah menjadi kristal intan, dan proses itu tidak terjadi dalam hitungan tahun, melainkan dalam rentang waktu geologi yang sangat panjang. Ketika terjadi letusan Gunung Purba, saat magma naik dengan sangat cepat, intan ikut terbawa, terperangkap di dalam batuan vulkanik langka bernama kimberlite. Seiring jutaan tahun, batu itu terkikis, lalu butiran intan terbawa arus sungai. Inilah sebabnya intan begitu langka, karena tidak semua tempat di bumi punya kondisi ekstrim untuk membentuknya. Dan tidak semua letusan mampu membawanya ke dekat permukaan. Kalimantan adalah salah satu tempat istimewa itu. Bedanya dengan Afrika, punya tambang pipa kimberlite, tetapi di sini intan lebih sering ditemukan di tempat aluvial, yaitu sungai, pasir, dan tanah. Itulah mengapa sejak dulu masyarakat setempat mendulang intan dari lumpur sungai. Sejak abad ke-17, Martapura dikenal sebagai Kota Intan. Pedagang dari India, Batavia, hingga Eropa datang mencari kilauan dari tanah Borneo. Salah satu yang paling terkenal adalah cempaka putih, intan seberat 166 karat dari Kalimantan Selatan yang sempat mengguncang dunia perhiasan. Hingga kini, para pendulang masih bertahan. Dengan pakaian seadanya, mereka membawa dulang, wadah bundar dari kayu atau logam yang menjadi alat utama mencari intan. Lumpur sungai diambil, dimasukkan ke dalam dulang, lalu diputar dengan sabar. Tanah dan pasir hanyut, sementara butiran lebih berat seperti emas, zirkon, atau intan tetap tinggal di dasar. Hasilnya sulit ditebak. Sehari penuh bisa berakhir tanpa apa-apa, hanya kerikil. Tetapi ada kalanya keberuntungan datang. Satu butir intan mentah, jernih dan bening, bisa bernilai jutaan rupiah. Cukup untuk melunasi utang, memperbaiki rumah, atau membeli sebidang tanah. Inilah yang membuat mereka bertahan.
Risiko besar, hasil tidak menentu, tapi harapan akan satu temuan besar selalu ada. Bagi pendulang, satu butir kecil bisa mengubah hidup. Namun kenyataannya pahit, intan mentah yang mereka temukan seringkali hanya dijual murah ke tengkulak. Harganya mungkin tak lebih dari ratusan ribu rupiah. Padahal setelah dipotong, diasah, dan masuk ke pasar perhiasan, nilainya bisa melonjak berkali-kali lipat, bahkan mencapai puluhan juta rupiah per karat. Kesenjangan inilah yang membuat banyak pendulang tetap hidup miskin. Setiap hari, mereka berjudi dengan lumpur. Sementara keuntungan besar justru dinikmati pedagang dan pemilik modal. Intan yang baru ditemukan bentuknya masih kasar dan buram. Nilainya belum jelas terlihat. Langkah pertama adalah penyortiran, memisahkan intan dari kerikil lain. Lalu masuk ke tahap pembelahan. Meski keras, intan bisa pecah di garis lemah kristalnya. Pengrajin memanfaatkan hal ini untuk membelah batu menjadi ukuran lebih kecil. Lalu masuk ke tahap pengasahan, di mana setiap sisi diasah dengan presisi tinggi. Dari sinilah lahir potongan klasik seperti Brilliant Cut yang punya 57 sisi dan mampu memantulkan cahaya dengan indah. Hasilnya adalah berlian siap pakai seperti cincin, kalung, atau anting. Nilainya jauh lebih tinggi dibanding saat masih mentah. Di Martapura, proses ini banyak dilakukan pengrajin lokal. Dari batu sederhana di lumpur, intan berubah menjadi simbol kemewahan yang dipajang di etalase kaca. Di pasar global, harga berlian bisa mencapai ribuan hingga puluhan ribu dolar per karat. Tapi di Martapura, para pendulang masih berjuang dengan cara tradisional. Martapura tetap dijuluki kota intan. Keterampilan mengasah batu diwariskan turun-temurun, menjadikan intan bukan sekadar komoditas, melainkan identitas budaya. Wisatawan datang untuk membeli perhiasan, menyaksikan proses pengolahan, dan merasakan atmosfer kota yang penuh kilau permata. Berlian terbesar di dunia mungkin dimiliki kerajaan atau kolektor kaya. Tetapi di Kalimantan, intan masih dicari dengan lumpur, keringat, dan harapan. Berlian Martapura adalah simbol dua sisi, kemewahan dan kesederhanaan, keindahan dan kesulitan. Kilauannya pernah memikat dunia, tetapi bagi banyak pendulang, ia tetap hadir sebagai perjuangan sehari-hari. Hari ini, intan Kalimantan mungkin tak lagi mendominasi pasar internasional, namun tetap hidup dalam butiran kecil yang dicari pendulang, dalam toko-toko di Martapura, dan dalam warisan budaya yang tak ternilai. Intan Kalimantan adalah kilau abadi dari tanah Borneo. Bukan sekadar batu, melainkan kisah panjang tentang manusia, sejarah, dan alam yang tak akan pernah padam.